karena kalau unschooling berarti otomatis nanti resikonya tidak memiliki ijazah. Di balik anak-anak yang hebat ini ada orang tua yang luar biasa. Semakin berkembangnya zaman, itu memang tuntutan kita sebagai orang tua itu memang sangat besar. Terkadang ngerasa kelelahan itu pasti gitu. Ya Allah, belum selesai ini udah ada lagi, belum selesai ini udah ada lagi. Rasanya kalau orang Jawa bilang rasanya kok dikeplek-keplek no ya gitu ya. Tapi ya memang seperti itulah, bahwa mendidik anak di zaman milenial itu beda dengan cara mendidik anak di zaman kita. Tidak bisa kita samakan. Cerita tentang rahasia gudang belakang rumah yang sebetulnya tidak terlalu selam. Aku bocor dikit ya. Ya, sebelum aku cerita pengalaman, aku ingin memberitahu manfaat yang aku tekuni ini, manfaat dari belajar coding ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Asyidiki, bisa dipanggil Rohan atau Ahmed. Sekarang adalah mahasiswa angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Seni Rupa, TKV S1. Monggo, Mas Lukman, mana pertanyaannya? Silakan untuk Kak Raihan. Proses menemukan bakatnya itu mulai dari umur berapa, terus terkait masalah bahasa Inggrisnya itu apakah memang dari ayah bundanya? Distimulasi dengan berbagai macam aktivitas. Nah, kalau dalam hal tadi bahasa Inggris di rumah itu, kalau untuk Syabira itu sebetulnya Ya. Kasya belajar robotik itu berapa lama sih? Terus mulainya dari mana? Belajar robotik ya, mulainya itu dari kelas 2. Pertama itu bukan robotik beneran, tapi belajar Lego gitu, rakit-rakit dulu. Jadi untuk penutupnya hari ini itu dari aku, tetap semangat menebarkan kebaikan kayak tadi di video, dan juga yuk semangat berbagi. Untuk closing statementnya, untuk adik-adik selalu banyak belajar, kemudian ibadahnya jangan ditinggalkan. Jangan takut akan tantangan, tetap mencoba dan berkreasi, dan tetap semangat belajar untuk mendapatkan yang terbaik. Amin. Sebetulnya terima kasih kepada PKBM Generasi Juara karena saya sudah diberi kesempatan untuk ngobrol bareng di sini, berbagi bersama ayah dan bunda semuanya. Semakin tambah besar nanti akan ada bisa diikutkan kelas-kelas. Kalau Syabira diikutkan kelas-kelas seperti pokoknya kita beragam ya kelasnya, mulai dari sains, merangkai bunga, coding, terus bahasa, pokoknya macam-macam. Sekitar 7 tahun yang lalu itu saya pernah baca kalau sebelum anak 7 tahun itu sebaiknya diperkenalkan banyak kegiatan seperti itu. Jadi banyak beraktivitas, banyak berkegiatan, diperkenalkan permainan yang lebih variatif gitu. Jadi itu nggak ada menjurus pada salah satu bidang seperti itu. Monggo aja dia bisa mengeksplorasi lagi, bahkan bisa sampai nanti di pemilihan profesi ya kalau sudah 13, 14, 15 kan ya. Karena waktu kita singkat aja. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Fiza. Ini pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan. Ya, baik, pertanyaan terakhir dari Mbak Fiza. Kayaknya udah bintang tamu kita. Silakan Mbak Fiza, monggo masuk. Iya, terima kasih Mbak Datu. Assalamualaikum Bu Vivi. Masya Allah, dari tadi saya dengar penjelasan Bu Vivi, rasanya antara senang, antusias, takut, gemetar, khawatir, jadi Masya Allah. Boleh diceritakan nih. Pertama kali yang Mbak Tri rasakan ketika suami itu pergi gimana? Saya akan nyusul kok. Aku akan nyusul kamu kok, Bu. Kita akan sama-sama gitu. Jadi itu aja yang saya yakini saya harus kuat. Ya, apalagi kan beliau waktu itu kerja di telekomunikasi, tahu sendiri gitu ya. Kadang-kala Lebaran nggak pulang gitu ya. Bang Toyib gitu ya, berapa kali Lebaran nggak pulang-pulang gitu ya. Nah itu saya boleh izin ya mengibaratkan seperti ini mungkin salah satu analogi yang saya favorit banget gitu ya. Jadi ketika kita mendapati ada sesuatu yang buruk, ini kan gelas ya, para bunda semua ini gelas gitu ya.
ada isinya ya. Ketika isinya itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang buruk, mungkin ada kalau air misalnya katakanlah ada minyak, ada kotoran gitu. Ya, ini anggaplah nih jiwa ya, baik itu jiwa anak kita, jiwa suami kita gitu. Apa yang terjadi kalau kita pengen mendapatkan isi yang jernih? Baik, terima kasih banyak Bu Diana, sharingnya, ilmunya, nasihatnya, Masya Allah, daging semua. Semoga jadi penyemangat ya, semoga juga jadi motivasi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang berasa di posisi menjadi seorang single parent. Keep fighting. Jangan menyerah, karena semua yang Allah tentukan untuk kita itu adalah yang terbaik ya, dan tentu saja ada hikmah-hikmah yang bisa kita telusuri, kita ambil untuk memperkuat langkah kita selanjutnya. Kita sharing-sharing nih kepada bagaimana sih cara memanage waktu untuk cara bekerja, terus mengurus anak, dan kita sharing juga kepada Mbak Ayu, kepada Bunda Seli dan Mbak Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Desi, Masya Allah. Bunda Seli sudah ada kan? Narasumbernya saya lihat adalah orang-orang yang luar biasa, yang punya kesibukan yang cukup padat, tapi alhamdulillah ya, mereka bisa menghandle keluarga dengan baik. Kenapa di sini narasumbernya harus perempuan? Itu stresnya luar biasa dan itu imbasnya ngeri lah. Jadi saran aja gitu ke bunda-bunda tuh, kalau misalnya memang mau milih usaha ataupun pekerjaan yang diminimalis stresnya itu, kita tuh nggak sampai imbas deh ke keluarga. Itu pengalaman saya gitu. Kita itu masih bisa strict aja gitu sama kita. Saat kita udah lelah, udah stop, aku dengan keluargaku nih. Sama itu kemudian saya kerja di media, itu saya bawa pakai keranjang. Kemudian ketika saya kerja, sebetulnya kerja itu ketika anak masih bayi itu masih enak gitu. Jadi kalau boleh sharing, saya selama bekerja itu saya ambil cutinya bukan pada saat melahirkan. Nah, keinginan semakin besar, magnitude-nya semakin besar, keinginannya akan menjadi kemauan yang kuat, atau yang kita biasa bilang motivasi. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, buncis.